Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa Indonesia. Selamat pagi untuk kita semua. Tetap bersemangat untuk beraktivitas mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi digital pembelajaran matematika. Saya Radu Yendra bersama rekan-rekan dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika kembali hadir, kembali mengudara untuk menyampaikan pesan-pesan matematika. Kita akan coba pembahasan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah kita akan melaksanakan pembahasan mengenai inverse. Nah, inverse dari suatu matrik ini kita akan coba setahap demi setahap berbicara teori. Nanti baru kita lihat soal-soal karena inverse ini memiliki kesulitan yang cukup rumit, makanya kita coba memberikan perlahan-lahan bagi siswa Indonesia. Oke, kita akan coba membahas inverse. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai pendahuluan dalam membahas inverse. Jadi kalau kita bahas inverse dari suatu matrik, yang pertama yang harus kita pahami bahwa inverse itu terdapat dalam matrik ordo bujur sangkat. Oke? Terdapat pada matriks berordo bujur sangkat, berordo n kali n. Artinya apa? Baris dan kolomnya harus sama. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baris dan kolom harus sama. Jadi kalau matriknya baris dan kolomnya tidak sama, tidak usah dicari inversnya karena tidak ada. Baris dan kolom harus sama. Ini harus diperhatikan pertama sekali. Harus sama. Jadi kalau matriksnya 2 kali 2, maka dia ada matriks. Kemungkinan ada. Baru kemungkinan. Nah, kita lihat syarat kedua. Yang kedua yang harus diketahui dalam menentukan inverse, determinannya ada. Matriks berordo n kali n tadi, determinannya harus ada. Determinannya harus ada. Nah, ini harus ada. Jadi kalau determinalnya 0 tidak boleh. Determinalnya harus ada. Oke, ini harus dipahami. Determinannya harus ada. Tidak boleh 0. Yang ketiga, yang dikatakan inverse itu apa? Jika matriks A berordo n kali n, ingat n kali n itu barisnya n, kolomnya n sama, dikalikan dengan suatu matriks yang dikatakan inverse, notasi inverse pakai N1, dia harus menghasilkan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks berukuran n kali n, berukuran n kali n. Ingat, n kali n itu menyatakan baris dan kolomnya sama. Kalau dia 2 kali 2, 3 kali 3 itu juga dikatakan n kali n. Identitas adalah matriks berukuran n kali n dengan diagonal utama berentri 1, diagonal utamanya berentri 1, dan entry lainnya 0. Dan entry lainnya 0. Nah, ini harus diingat dulu nih. Lainnya 0. Jadi contoh misalnya matriks identitas 2 kali 2 misalnya. Identitas 2 kali 2, maka berordo 2 kali 2 yang dikatakan matriks identitas itu ini dia.
Ingat yang dikatakan diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah itu harus satu. Wah ini nih. Dari kiri atas kanan bawah harus satu. Jangan terbalik. Contoh lagi misalnya matrik identitas berordo 3x3. Berukuran kali 3x3. 3 baris 3 kolom. Seperti apa matrik identitasnya? Kita lihat sebagai berikut. Ingat, satu diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang lainnya nol. Nah, ini nol yang lainnya nih. Yang lainnya nol. Oke. Nah, ini nol. Yang lainnya nol. Wah, ini dia. Jadi, matrik yang diagonal utamanya satu dan entry lainnya itu adalah nol. Nah, kalau matriknya 4x4, identitasnya seperti apa? Kita coba matrik 4x4. Identitasnya seperti apa? Sama aja teorinya. Diagonal utamanya harus satu. Oke, jadi 1, 0, 0, 0. Ingat, 4x4 artinya 4 baris, 4 kolom. 0, 1, 0, 0. Dan 0, 0, 1, 0. Dan terakhir 0, 0, 0, 1. Jadi diagonal utamanya adalah 1. Dari kiri atas ke kanan bawah 1. Yang lainnya ada 0. Nah ini yang harus kita pahami. Nah untuk memahami det inverse ini kita sudah paham. Ada beberapa syarat yang harus kita sebutkan tadi. Pertama, matriksnya berukuran n kali n. N kali n itu disebut juga matriks bujur sangkar. Baris dan kolomnya sama. Determinannya harus ada. Jadi determinannya tidak boleh 0. Lalu yang dikatakan inverse tadi nih. Ada matriks lain. Oke, matriks lain. Yang dikalikan dengan matriks A itu harus dia menghasilkan matriks identitas. Jadi contoh misal matriks A dikalikan inversnya sama dengan matriks identitas, maka A inverse inilah yang disebut sebagai inverse dari matriks A. Nah, matriks identitas itu apa udah kita sebutkan tadi. Yang diagonal utamanya dari kiri ke bawah harus 1, sedangkan entry lainnya harus 0. Nah ini pembukaan yang harus kita pahami tentang inverse. Nah, kalau ini sudah dipegang, kita akan lihat sesi berikutnya untuk pengalaman bagaimana selanjutnya memahami inverse. Kita akan bicarakan berikutnya. Next kita akan bicarakan tentang apa? Perkalian matriks. Nah, ini dia harus dipahami. Perkalian matriks. Nah, kita akan masuk inverse sesi kedua tentang perkalian matriks. Tunggu kita untuk teori berikutnya. Saya Rado Yendra bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.